Coba deh, kalian pasti pernah lihat kan, kanal-kanal YouTube psikologi yang nggak ada mukanya, tahu-tahu muncul, dan langsung viral. Kontennya tuh rasanya personal banget, insightful, kayak bener-bener bisa baca pikiran kita. Tapi gimana kalau di balik itu semua, ada sebuah sistem, sebuah mesin. Yuk kita bedah bareng-bareng mesin konten AI di balik fenomena ini. Polanya tuh selalu sama ya kan? Suaranya tenang, icon-icon simple, sama tulisannya bikin penasaran. Topiknya juga kayaknya pas banget buat kita. Soal kebiasaan, kepribadian, sifat-sifat tersembunyi. Rasanya tuh seolah-olah algoritma bukan cuma lagi merekomendasikan video, tapi lagi mendiagnosis jiwa kita. Nah, perhatiin deh kutipan kayak gini. Ini contoh yang pas banget. Kalimatnya kedengeran dalam, bikin kita otomatis ngangguk-ngangguk setuju, dan mungkin ngerasa sedikit lebih keren gitu kalau kita emang jarang ngepost. Ini jenis konten yang bikin koneksi instan, yang bikin kita mikir, wah, bener juga ya. Dan koneksi instan itu ternyata, sangat-sangat menguntungkan. Ada analisis yang nunjukin kalau kanal kayak gini cuma dengan 27 video bisa dapat penghasilan sampai $9.000 per bulan. Angka ini langsung ngubah cara kita mandang kan? Ini bukan lagi sekedar hobi berbagi insight psikologi, tapi ini udah jadi model bisnis yang luar biasa efektif. Nah, disinilah bagian paling serunya. Gimana kalau kreator di balik layar ini sebenarnya lebih mirip seorang operator, seseorang yang cuma ngejalanin sebuah playbook yang udah dirancang buat viral, di mana AI yang jadi penulis skripnya, pengisi suaranya, bahkan editornya. Jadi gimana sebenarnya mesin ini bekerja? Oke, ayo kita bongkar satu persatu. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu kenapa konten ini menarik banget. Sebelum kita ngomongin bagaimana video ini dibuat, kita harus ngerti kenapa kita sebagai penonton kok susah banget buat gak ngeklik. Ternyata ada 3 pemicu psikologis utama yang mereka manfaatin dengan cerdik banget. Nah, ini dia resep rahasianya. Dibagi jadi 3 langkah simpel. Pertama, semua videonya dibuat seolah-olah lagi ngomongin Anda secara langsung. Kedua, mereka pakai judul yang mancing kita buat mendiagnosis diri sendiri. Bikin kita penasaran, ini gue banget bukan sih? Dan ketiga, topiknya tuh yang abadi. Cinta, kecerdasan, rasa sakit, hal-hal yang nggak akan pernah basi. Oke, kita lihat contohnya ya. Judul kayak gini tuh kuat banget. Kenapa? Karena ini mainin 2 hal sekaligus. Rasa takut dan ego kita. Takut kalau kita nggak termasuk golongan elit, tapi di saat yang sama, penasaran. Jangan-jangan kita ini bagian dari 2% yang spesial itu. Siapa coba yang nggak penasaran? Pasti diklik buat nyari tahu. Contoh berikutnya, ini favorit banyak orang nih. Siapa sih yang nggak mau nganggep dirinya cerdas? Judul ini pinter banget. Dia nggak nanya apakah kamu cerdas, tapi langsung mengasumsikan kamu emang cerdas. Dan ngajak kamu ngecek, apa kesulitanmu itu jangan-jangan tanda kecerdasanmu. Ini sebenarnya pujian yang dibungkus jadi analisis. Nah, kalau yang ini, nembaknya jauh lebih dalam lagi. Pengalaman masa lalu dan identitas kita. Judul ini bakal kena banget buat siapapun yang pernah merasa tersisih atau nggak dihargai. Ini nunjukin betapa luasnya jangkauan emosional dari formula ini bisa nyentuh luka lama dan rasa penasaran kita di waktu yang bersamaan. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa kita nggak klik. Mari kita bedah bagaimana video-video ini bisa diproduksi massal. Nah, ini dia jantung dari mesin kontennya. Seperangkat alat AI yang kerja bareng buat nyiptain video dari nol, hampir tanpa sentuhan manusia sama sekali. Coba deh, lihat daftar alat ini. Yang bikin kaget tuh betapa gampang dan murahnya semua ini diakses. Buat naskah dan judul, tinggal pakai ChatGPT. Buat suara yang kedengaran kayak manusia, ada 11 labs. Visualnya, ambil dari situs icon gratis. Terus semuanya dirakit pakai editor video gratisan kayak CapCut. Ini benar-benar lini produksi yang modalnya minim banget. Sekarang, ayo kita coba jadi operatornya sejenak. Kita bakal lihat gimana satu video dibuat dari nol sampai siap viral, langkah demi langkah biar kebayang seberapa otomatis sistem ini. Langkah pertama itu kan biasanya ide. Tapi di sini bukannya riset atau brainstorming berjam-jam, operatornya cuma perlu ngetik satu prompt sederhana ke ChatGPT, minta daftar judul video yang menarik buat format ponsel. Jadi ide kreatifnya pun sekarang datang dari AI. Dan lihat hasilnya. AI langsung ngeluarin judul-judul kayak kebiasaan sunyi yang perlahan mengontrol pikiranmu atau kebiasaan yang membuat orang diam-diam takut padamu. Tiap judul ini punya unsur misteri, relevan sama diri kita, dan urgensi emosional. Ini bukan lagi sekedar ide, ini umpan klik yang udah dioptimalkan sama mesin. Dari daftar tadi, kita ambil yang ini ya. Judulnya pas banget. Kata sunyi itu bikin intrik, terus frasa mengontrol pikiranmu itu mancing rasa penasaran yang susah banget buat diabaikan. Kita jadi harus tahu kebiasaan apa sih itu? Begitu dapat judulnya, operator tinggal masukin lagi judul itu ke AI.
Kali ini, perintahnya simple. Tolong tulis skrip video 3 menit dari judul ini, lengkap sama hook yang kuat, dan 3 poin utama. Udah, AI yang ngerjain sisanya. Akhirnya, jadilah produknya. Naskah dari AI diubah jadi audio pakai AI sulis suara, ikon-ikon simple yang relevan di-download, terus semuanya digabungin di editor video, tambahin teks otomatis, dan voila! Dalam hitungan menit, sebuah video psikologi yang kelihatannya profesional siap diunggah ke internet. Proses yang barusan kita bedah ini memaksa kita buat mikir lebih jauh. Ini bukan lagi cuma soal video viral. Ini tentang pergeseran besar dalam cara konten dibuat. Kalau ide, naskah, suara, dan visualnya aja bisa dibikin mesin, terus peran kreator itu jadi apa? Perbandingan di sini ngejelasin semuanya dengan pas. Model kreator tradisional itu kan basisnya wawasan pribadi, suara yang otentik, yang pastinya ada resiko gagal. Sebaliknya, formula AI ini basisnya analisis data pasar dan skrip yang dioptimalkan, yang dirancang biar viralitasnya bisa diprediksi. Resiko kreatifnya sengaja dihilangkan sama sekali. Untuk memahami ini lebih dalam, ada sebuah ide menarik dari sebuah kanal filsafat. Idenya gini, gimana kalau otak itu bukan sumber kesadaran, tapi cuma penerimanya, kayak radio yang nangkep sinyal. Nah, ini metafora yang kuat banget buat apa yang mungkin terjadi sama kreativitas itu sendiri. Jadi, setelah kita bongkar semua formulanya, dari pemicu psikologisnya sampai lini produksi AI-nya, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Di model konten yang baru ini, apa pikiran si kreator itu benar-benar jadi sumber ide yang original? Atau jangan-jangan, pikiran itu sekarang cuma jadi semacam antena yang super peka, yang dilatih buat nangkap dan nerjemahin sinyal dari algoritma, dan ngasih penonton persis apa yang udah terbukti mereka mau? Ini pertanyaan yang bisa jadi bakal mendefinisikan ulang apa artinya kreativitas di masa depan.